NC nomor BP 180105/2024. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang praktikum 1 pada berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang praktikum 1 dengan judul analisis pengaruh tekukan micropending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. 1. Tujuan dari praktikum. 1. Mahasiswa mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Yang kedua, mahasiswa mampu memakai software aplikasi fiber desktop setup. Yang ketiga, mahasiswa mampu membaca hasil pengukuran alat ukur OTDR. Yang ketiga, itu landasan teori. A. Serat optik. Serat optik adalah suatu hubungan gelombang yang berisi elektronik dengan indeks bias tertentu yang digunakan untuk merambat elektronik magnetik pada frekuensi 300-600 THz. Frekuensi optik. Serat optik terdiri dari core atau inti, clouding, dan coating atau jaket. Yang kedua itu serat optik single mode, yaitu serat optik jenis ini memiliki diameter inti yang sangat kecil, antara 8-10 mikron, sehingga cahaya hanya dapat merambat melalui satu mode saja. Biasanya digunakan untuk mentransmisi jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan memiliki loss yang lebih tinggi daripada single mode fiber optik. Yang ketiga itu serat optik multimode, yaitu serat optik jenis ini memiliki diameter inti 50-80 mikron, sehingga cahaya dapat merambat melalui beragam mode lintasan PEC. Pada saat sebuah pulsa cahaya melalui serat optik mode, daya pulsa didistribusikan hanya ke seluruh mode, di mana setiap mode memiliki kecepatan yang berbeda, sehingga mode dengan kecepatan yang lebih tinggi akan sampai lebih dahulu. Fenomena ini modal diffraction mengakibatkan pulsa yang dikirim mengalami pelebaran. D. Yaitu rugi-rugi daya pada serat optik. Energi atau daya yang dibawa oleh cahaya akan mengalami pelemahan atau rugi-rugi loss akibat terjadinya kebocoran atau karena kekurangan kejernihan bahan serat optik besaran pelemahan energi. Sinyal informasi dari fiber optik yang dinyatakan dalam desimal disebabkan oleh 3 faktor. Pertama yaitu absorpsi hambur atau bending loss. E yaitu rugi-rugi bending. Bending merupakan pelemahan yang terjadi akibat perubahan struktur serat optik karena dipembengkokkan, sehingga terjadi perubahan indeks bias dan sudut sinar datang dari cahaya mengenai grinding. Bending terdiri dari micropending. Micropending adalah pembengkokan serat optik dengan radius yang sangat panjang bila dibandingkan dengan radius serat optik. Redaman ini dapat diketahui dengan menganalisis distribusi modal pada serat optik. Micropending adalah pembengkokan-pembengkokan kecil yang terjadi pada serat optik dan akan ketidaksamaan dengan pembentukan serat atau akibat adanya tekanan yang tidak seragam pada saat pekabelan. Salah satunya dengan cara menggunakan kabel jaket yang tahan terhadap tekanan pembengkokan yang radius yang sangat kecil. Oke, lanjut ke formasi sistem komunikasi serat optik, yaitu daya yang sampai tergantung pada jumlah yang ditambah oleh serat optik yang dikurangi sepanjang perjalanan. Link loss budget yaitu kerugian masing-masing elemen dalam link. Persamaan link budget dihitung pada persamaan di bawah ini, yaitu menggunakan rumus PT PS kurang PR. Keterangannya itu PT adalah optical power transmit atau rugi-rugi total, yang PS optical power source, yang PR yaitu optical power resize minimum atau resistance. G itu pengukuran redaman pada kabel serat optik OTDR. OTDR adalah Optical Time Domain Reflector, merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu OTDR yang menganalisis setiap jarak yang menampilkan informasi atau tampilan. Beberapa fungsi dari OTDR yaitu mengukur rugi-rugi persatuan panjang,
rugi-rugi pada instalasi secara optik yang mengakuisisikan redaman secara optik tertentu, dan rugi-rugi persatuan panjang. Yang kedua itu mengevaluasi sambungan konektor pada saat instalasi OTDR yang dapat memastikan apakah redaman sambungan dan konektor masih dalam batas yang diperbolehkan. Yang ketiga itu fault location, seperti letak secara optik atau sambungan yang dapat terjadi pada saat instalasi dan setelah instalasi OTDR yang dapat menunjukkan lokasi fault dan ketidaknormalan. Yang H itu prinsip OTDR berdasarkan prinsip hamburan balik dari sinyal menyala dalam secara optik. Hamburan pertama, hamburan nilai, pantulan preset. Oke. Alat yang digunakan yaitu laptop dan software fiber desktop. Saya akan menjelaskan tentang hasil chapter OTDR pada software fiber. Untuk data yang diinput dapat diinputkan pada tampilan yang digunakan pengukuran LSH, yaitu loss rata-rata pada event. Pada gambar tampilan grafik, di mana sumbu X menentukan jarak dan sumbu Y menentukan isyarat pemantulan balik pada grafik layar yang mengalami penurunan, yang disebabkan terjadinya loss pada pengiriman data, dan grafik tersebut juga dapat menentukan letak tabel yang harus diperbaiki. Daripada gambar grafik dapat dilihat panjang dari apanya 1310 nanometer yang merupakan jenis single mode. Dari data tersebut dapat dilihat nilai beginning of fiber session yang places beginning of fiber adalah titik awal pengukuran fiber yang bersifat relatif, yang artinya berlaku apabila cahaya memasuki bahan yang mempunyai indeks relaxation yang berbeda. Pada beginning of fiber belum terlihat adanya loss. Oke. Untuk fiber session pada gambar satu ini adalah memiliki tipe event, yaitu non-reaktif, yang mana penurunan tanpa titik puncak. Dan pada gambar kedua, fiber section yaitu bersifat relatif. Oke, pada gambar kedua ini dia bersifat relatif atau non-reaktif. Ini terjadi karena adanya loss, sehingga fiber section kembali mengalami relaxation yang berbentuk loncatan ke atas. Reaktif terjadi karena penyambungan kabel optik yang tidak sejajar dengan satu sama lainnya. Pada kabel tersebut terdapat nilai split loss yang menunjukkan adanya loss, atau sambungan spesial dengan event non-reaktif. Oke, ini terjadi karena adanya loss fiber yang mengalami relatif bentuk ke atas, karena dia berturun langsung ke atas. Selanjutnya kita lanjut ke hasil pengukuran OPM panjang gelombang 1300 sampai 1500 nanometer. Tabel 1 itu tanpa bending, yaitu 1010 nanometer. Itu tentang perhitungan secara optik, yang mana redaman dalam secara optik adalah gangguan dalam sistem komunikasi yang mempunyai performance dari sistem komunikasi. Redaman ini dipengaruhi oleh beberapa jenis, yaitu loss fiber, spelling, dan redaman konektor. Dalam pengukuran yang dilakukan menggunakan tabel JAL 1010 dan 1050. Pada tabel tersebut terdapat 12 warna. Oke, warna biru, warna oranye, warna hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Yang masing-masing dari kita perhitungannya itu menggunakan rumus loss, daya output dikurang daya input. Oke. Oke, daya input dikurang daya output.
di mana daya output terdapat pada kabel, nilainya inputnya bernilai 7 yang terdapat pada diagram di atas. Dan tersebut apabila praktik menggunakan kabel, maka untuk nilai loss dibagi dengan seberapa banyak panjang yang digunakan. Untuk tabel pertama itu menggunakan 1310. Pada tabel dapat dilihat hasil perhitungan dari warna chord biru, yaitu 1300 pada tabel. Dan pada tabel daya output, yaitu min 35 dikurang min 35 untuk payout dikurang dengan daya maksud, yaitu min 7 dBr. Lossnya 35 dikurang min 7 sama dengan 38 min 38,31. Untuk warna oranye, yaitu payoutnya 22,44 dikurang min 7 sama 2 min 22 dikurang 4 sama dengan 15,44. Untuk chord warna coklat itu 19,95 dikurang min 7 sama hasilnya 19 dikurang 7 sama dengan 12,52. Untuk warna chord warna abu-abu yaitu min 23,77. Untuk warna chord putih yaitu dengan nilai 27,97 dikurang min 7 sama dengan min 20,94. Untuk chord warna merah 18 dikurang 41 dikurang min 7 yaitu kurang 18 kurang 41 dikurang min 7 sama hasilnya 11,4. Begitu dengan chord hitam, begitu sama hasilnya 15. Chord kuning min 18, chord ungu min 11, dan chord abu-abu min 23. Kita lanjut ke pada tabel 2 itu tanpa bending. Jadi itu hasilnya sama, tapi ini tanpa bending, berarti hasilnya sama dengan apa? Sesuai dengan tabel kita kurang dengan rumus, sama dengan rumus yang tadi. Oke, ini kita menggunakan rumus ini, kita kurang dengan ini, dikurang dengan min 7. Begitu dengan selanjutnya sampai tabel 8, sampai tabel 5, tabel 8, tabel 5. Oke, untuk analisanya adalah grafik data di atas merupakan tampilan dari fabel desktop yang telah diinputkan. Fabel desktop digunakan mendapatkan gambaran visual dari serap optik sepanjang link yang diupload pada sebuah layar, di mana jarak gambar digunakan X dan Y dan sumbu Y. OTDR merupakan salah satu peralatan untuk baik itu instalasi maupun link serap optik. OTDR memungkinkan sebuah link diukur dari satu ujung. Informasi mengenai redaman, loss sambungan, loss konektor, lokasi gangguan, serta loss untuk 2 titik yang ditemukan pada display. Itu yang kedua, itu besar lossnya dari suatu fiber itu diukur dengan menggunakan OTDR. Redaman adalah fungsi panjang gelombang di mana pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang yang dilakukan transmisi yang ada pada tabel. Pada tabel 1 kita menggunakan tanpa bending, berdua tanpa bending dengan tabel 3 banding diameter. Panjang gelombang yang dipakai adalah 1310 dan 1550. Diameternya dapat dilihat pada gambar di atas pada tipe 5 tabel, di mana tabel terdiri dari 12 warna oranye yang aku jelaskan tadi. Yaitu kita menggunakan loss sama dengan payout dikurang pin. Kesimpulannya, redaman mempunyai peranan yang sangat penting. Redaman ditimbulkan dapat mengganggu jalan pengiriman data dan penurunan kualitas transmisi dari tabel serap optik. Yang kedua, redaman sinyal atau rugi-rugi serap definisikan sebagai perbandingan antara daya output terhadap daya input sepanjang serap L. Yang ketiga, gangguan splash menggunakan cahaya yang dilancarkan melalui serap optik yang mengalami
penurunan yang cukup berarti pada daerah di mana terjadinya gangguan 0,1 dB sampai 2 dB. Yang ketiga itu gangguan bending yang terdapat dari cahaya yang dipancarkan melalui serat optik yang mengalami penurunan daya yang cukup berarti dari daerah di mana terjadinya gangguan yang berupa 0,5 sampai 2 dB. Yang kelima, gangguan konektor akan menyebabkan cahaya yang dipancarkan melalui serat optik mengalami penurunan daya yang cukup berarti dari daerah di mana gangguan di antara 0,5 sampai 1 dB. Nah, yang keenam tuh semakin panjang serat optik, maka serat besar redaman menjalar di serat optik akan menambah pada besar redaman panjang serat optik dari satu link dengan menggunakan lebih dari satu haspel. Semakin panjang serat optik yang dibutuhkan, daya yang dikirim semakin memenuhi syarat minimum. Oke. Ini merupakan 10 min 40 dBn. Sekian yang dapat saya terangkan dari praktikum 1. Apabila saya memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi